Nama saya Ria Purwaningsih dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Jember. Kali ini saya akan membahas tentang materi biologi kelas 11, yaitu dengan judul Organ pada Tumbuhan serta perbedaan penampang anatomi tumbuhan monokotil dan juga dikotil. Selamat menonton. Oke, langsung saja kita membahas tentang organ pada tumbuhan. Nah, organ pada tumbuhan merupakan kumpulan dari beberapa jaringan yang memiliki tujuan tertentu di dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Nah, organ pada tumbuhan dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, ada organ vegetatif, merupakan organ yang difungsikan sebagai pertumbuhan pada tumbuhan itu sendiri. Kemudian yang kedua, ada organ generatif, merupakan organ yang difungsikan sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan itu sendiri. Nah, organ vegetatif atau biasa disebut juga dengan organ pertumbuhan terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ada akar, yang kedua ada batang, dan yang ketiga ada daun. Nah, selanjutnya organ generatif atau biasa disebut juga dengan organ perkembangbiakan juga terdiri atas 3 bagian. Nah, yang pertama ada bunga, yang kedua ada buah, dan yang terakhir yang ketiga ada biji. Nah, organ vegetatif yang pertama yaitu ada akar. Akar berfungsi untuk menyerap air, unsur hara, dan juga garam mineral dari dalam tanah. Nah, berdasarkan asalnya, akar sendiri dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, ada akar primer, dan yang kedua ada akar liar atau disebut juga dengan akar lateral. Nah, untuk akar primer merupakan akar yang muncul sejak tumbuhan itu embrio hingga tumbuhan tersebut nantinya akan mati. Akar ini berfungsi untuk menegakkan tumbuhan, menyerap air, dan unsur hara dari dalam tanah. Nah, kemudian ada akar liar, merupakan akar yang muncul pada batang ataupun daun pada tumbuhan itu sendiri. Kemudian akar ini berfungsi untuk menyerap air atau dapat mengalami modifikasi menjadi organ seperti akar merayap, kemudian menopang, dan juga dapat bersifat sebagai parasit. Nah, untuk akar liar ini dia dapat bersifat temporer ataupun permanen, artinya dapat ada selamanya pada tumbuhan tersebut ataupun tidak selamanya pada tumbuhan tersebut. Kemudian akar liar ini dapat tumbuh hingga menyentuh tanah ataupun tidak menyentuh tanah. Nah, selanjutnya yaitu bagian-bagian penyusun akar. Yang pertama ada tudung akar, yang kedua ada epidermis, yang ketiga ada korteks, yang keempat ada endodermis, dan yang kelima ada stele. Nah, bagian yang pertama yaitu tudung akar merupakan bagian terujung dari akar yang berfungsi untuk menyerap air, unsur hara, dan juga garam mineral dari dalam tanah. Kemudian bagian yang kedua ada epidermis. Ini merupakan bagian terluar dari akar yang berfungsi untuk melindungi bagian-bagian dalam dari akar. Nah, biasanya di epidermis ini akan tumbuh rambut-rambut akar yang berfungsi untuk menyerap air, garam mineral, dan juga unsur hara dari dalam tanah. Kurang lebih untuk fungsi dari rambut akar dan juga fungsi akar itu merupakan sama. Selanjutnya, bagian yang ketiga ada korteks, merupakan bagian yang berfungsi dalam transportasi hara dari epidermis ke dalam akar tumbuhan itu sendiri. Nah, untuk yang keempat ada endodermis, merupakan lapisan setelah korteks yang berfungsi untuk mengatur air dan juga zat lain yang masuk ke dalam tumbuhan itu sendiri. Dan yang kelima ini ada stele. Stele berfungsi untuk mengatur jalannya larutan ke dalam akar itu sendiri. Nah, bagian penyusun akar yang kelima atau yang terakhir yaitu ada stele. Stele ini berfungsi untuk mengatur jalannya larutan ke dalam akar itu sendiri. Nah, stele ini juga berfungsi untuk memperbesar akar itu sendiri. Nah, biasanya di dalam stele ini juga terdapat pembuluh xilem, floem, dan juga ada kambiumnya juga.
Selanjutnya yaitu tentang perbedaan penampang anatomi tumbuhan monokotil dan juga dikotil. Nah, untuk melihat perbedaan keduanya, kita fokus pada pembuluh xilem dan floemnya saja. Pada penampang akar monokotil, pembuluh xilem dan floemnya itu tersusun menyebar. Sedangkan pada penampang anatomi akar tumbuhan dikotil, pembuluh xilem dan floemnya itu akan tersusun rapi. Organ vegetatif yang kedua yaitu ada batang. Batang merupakan organ pada tumbuhan yang terletak di atas permukaan tanah. Batang ini berfungsi untuk menopang organ-organ lain yang berada di atasnya, seperti daun, bunga, buah, dan juga biji. Nah, bagian-bagian penyusun batang ini ada 3. Yang pertama ada epidermis. Epidermis merupakan bagian terluar dari batang yang berfungsi untuk melindungi organ dalam dari batang itu sendiri. Sedangkan yang kedua ada korteks. Korteks ini berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan, air, dan juga udara. Nah, korteks yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan ini ada pada tumbuhan sagu dan juga tebu. Kemudian korteks yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air ini ada pada tumbuhan kaktus. Kemudian korteks yang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan udara ini ada pada tumbuhan teratai. Sedangkan bagian penyusun batang yang ketiga ini ada stele. Stele berfungsi untuk mengatur jalannya larutan ke dalam batang. Nah, di dalam stele sendiri ini ada 2 pembuluh. Yang pertama ada pembuluh xilem yang berfungsi untuk mengangkut air, unsur hara, dan juga garam mineral dari dalam tanah ke dalam daun. Sedangkan pembuluh floem ini berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, untuk organ vegetatif yang ketiga yaitu ada daun. Daun sendiri merupakan organ pada tumbuhan yang berfungsi sebagai pabrik pengolahan makanan. Kenapa? Karena proses fotosintesis sendiri terjadi pada daun. Nah, berdasarkan tipenya, daun dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama ada daun dorsiventral dan yang kedua ada daun isobilateral. Nah, untuk daun dorsiventral sendiri merupakan daun yang memiliki jaringan palisade hanya ada di satu sisi saja, yaitu ada di sisi atas daun. Kenapa? Karena sisi atas daun itu akan mendapatkan pencahayaan matahari yang cukup dibandingkan dengan sisi bawah daun, sehingga akan menyebabkan sisi atas daun tersebut akan berwarna lebih terang dibandingkan dengan sisi bawah daun. Untuk tipe yang kedua yaitu ada tipe isobilateral. Ini merupakan daun yang memiliki jaringan palisade di kedua sisinya, sehingga kedua sisi daun tersebut akan mendapatkan pencahayaan matahari yang cukup dan menyebabkan kedua sisi daun tersebut berwarna sama. Selanjutnya yaitu bagian-bagian penyusun daun, di mana bagian-bagian penyusun daun ini ada 5. Yang pertama ada epidermis. Ini berfungsi untuk melindungi bagian dalam dari daun. Kemudian yang kedua ada mesofil. Nah, mesofil ini nantinya akan berdiferensiasi menjadi jaringan parenkim. Kemudian yang ketiga ada jaringan pengangkut, di mana jaringan pengangkut ini terdiri dari xilem dan juga floem. Nah, xilem ini berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari dalam tanah oleh akar menuju ke daun. Kemudian yang kedua ada floem. Floem ini berfungsi untuk mengedarkan hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, untuk bagian penyusun yang keempat yaitu ada jaringan penguat, di mana jaringan ini yang mendukung atau memberikan bentuk pada daun itu sendiri. Kemudian yang kelima ada jaringan sekretori. Ini terdiri atas kelenjar, seresin, dan juga sel-sel lainnya.
Selanjutnya yaitu perbedaan penampang anatomi tumbuhan monokotil dan juga tumbuhan dikotil. Di mana pada tumbuhan monokotil xilem itu ukurannya lebih besar dibandingkan dengan floem. Sedangkan pada tumbuhan dikotil ukuran xilem dan juga floemnya itu relatif sama. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat diserap dengan baik oleh adik-adik semua.